Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Arafat Siregar SPD dengan NIM 2023 1063 011 2691. Saya mengikuti PPG dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Malang pada hari ini Senin 4 Maret tahun 2024. Dalam hal ini saya akan membuat video praktik pembelajaran saya untuk memenuhi kebutuhan dalam uji kinerja terakhir yang saya laksanakan praktik pembelajarannya di sekolah saya ini, SD Negeri 046 Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini saya membuat praktik pembelajaran saya ini di kelas 1 mata pelajaran matematika kelas A tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah keadaan hari ini sehat semua? Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah kita baiknya kita berdoa dulu ya, dipimpin salah satu teman kalian. Silakan ke depan. Nah, itulah kita berdoa. Nah, setelah itu, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Tidak. Oke, semuanya hadir. Karena setiap hari kita dituntut untuk hari Senin sampai hari Sabtu untuk belajar di sekolah. Kenapa? Supaya kita mendapat ilmu, mendapat pendidikan di sekolah ini. Nantinya kita bisa menggapai cita-cita kita. Seumpamanya kita mau jadi polisi, itu dibangun dari dasarnya dari sekolah SD. Kita rajin mulai dari sekarang, kita disiplin supaya nanti cita-cita tercapai. Nah, setelah itu sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus menyajikan lagu nasional. Kenapa Bapak seperti itu? Supaya rasa nasional kita, rasa patriot kita terbangkit kembali. Ya, semuanya berdiri. Kita melakukan lagu nasional, Bapak ingin bertanya. Nantinya pertanyaan Bapak ini untuk menyangkutkan ke pembelajaran kita hari ini. Nah, coba perhatikan benda-benda yang ada di kelas kita ini. Coba perhatikan dulu. Benda-benda apa saja yang ada di kelas kita ini? Persegi panjang, contohnya papan tuh? Meja. Ya. Dia mempunyai sisi. Ya. Meja, bangku, lemari. Apakah dia ada di kelas kita? Lemari.
panjang. Bagus sekali ya. Iya sama yes. Kami semangat untuk belajar. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengenal bangun datar dan menggunakan benda konkret dengan baik. Nah, seperti apa bangun datar itu? Contohnya meja ini. Terlihat datar dong? Terlihat datar ini? Terlihat datar ini? Ya, itulah yang dinamakan benda bangun datar. Dia mempunyai sisi, 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Makanya dia datar. 1, 2, 3, 4. Dia disebut dengan bangun datar. Amati tampilan video yang Bapak tampilkan. Ini menunjukkan apa-apa saja yang dimaksud dengan bangun datar. Coba dilihat. Halo anak kecil yang penuh semangat, hari ini kita akan berpetualang dalam dunia bangun datar yang menyenangkan. Kita akan mempelajari bentuk dasar yang sangat menarik, yaitu segi 4, segi 3, segi 6, dan lingkaran. Siap-siap ya teman-teman untuk memulai petualangan kita. Segi 4. Pertama-tama, mari kita mengenal segi 4. Segi 4 adalah bentuk yang memiliki 4 sisi. Wah, ada banyak sekali bentuk segi 4 yang bisa kita temui di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah persegi panjang. Persegi panjang bisa kita temui di rumah kita, seperti alas meja atau kertas gambar yang biasanya berbentuk persegi panjang. Persegi juga sering kita temui, misalnya pada kotak mainan atau buku yang memiliki bentuk persegi yang sama panjang pada setiap sisinya. Selain itu, perhatikan pula lemari atau jendela di rumah. Beberapa memiliki bentuk segi 4 yang membuatnya terlihat kokoh dan rapi. Segi 3. Sekarang, mari kita jelajahi segi 3. Segi 3 adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Segitiga itu sangat menarik karena bisa memiliki berbagai bentuk loh. Kalian pasti pernah melihat bentuk segitiga di sekitar kalian. Bagaimana dengan atap rumah teman-teman? Atap rumah biasanya memiliki bentuk segitiga yang menarik. Bagaimana jika kita memperhatikan papan tanda di jalan? Beberapa di antaranya juga berbentuk segitiga untuk memberi peringatan kepada pengendara. Segitiga memang bisa ditemukan di berbagai tempat. Segi 6. Segi 6 adalah bangun datar yang memiliki 6 sisi dengan garis lurus dan 6 titik sudut. Ketika kita melihat petak-petak madu pada gambar-gambar, itu adalah contoh dari segi 6. Selain itu, beberapa keramik lantai atau dinding juga memiliki bentuk segi 6. Kita bisa menemukan segi 6 pada beberapa pola yang digunakan di berbagai benda, seperti kain, karpet, atau bahkan tas sekolah kita. Lingkaran. Mari kita mengenal lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang memiliki satu sisi lengkung. Kalian pasti sering melihat lingkaran di sekitar kita, seperti roda sepeda, piring, uang koin, jam dinding, dan masih banyak lagi. Bayangkan jika tidak ada lingkaran, kita tidak bisa mengayuh sepeda, tidak bisa makan dengan piring, atau tidak bisa mengetahui waktu dengan jam dinding. Lingkaran itu sungguh penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, mata kita pun memiliki bentuk lingkaran, bukan? Nah, apakah teman-teman sudah siap menjelajahi dunia bangun datar yang seru ini? Jika iya, mari kita mulai petualangan kita sekarang juga.
Jangan lupa untuk terus bermain, belajar, dan menjelajahi dunia sekitar kita. Sampai jumpa di petualangan matematika berikutnya, teman-teman kecil yang cerdas. Itulah dia sudah menjelaskan tentang persegi yang sudah sangat jelas sekali. Nah, dari video tersebut, apa yang ada yang kalian tangkap dalam pikiran kalian? Angkat tangan. Ya, ada mana? Segi 4. Contohnya apa itu? Segi 4. Buku ini adalah segi 4. Di mana yang disebutkan segi 4? Persegi 1, 2, 3, 4. Bagus sekali. Ya. Jadi sisi-sisi yang keempat ini namakan segi 4. Nah, ada lagi. Lingkaran. Apalagi yang ada dalam pikiran kalian? Segitiga, ya. Segitiganya dia berbentuk 2, 3, ya. Satu sisi, 2, 3. Makanya dia disebut segitiga. Kalau dia tadi segi 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Sudah mengerti? Itu semuanya adalah bangun-bangun datar. Kenapa dia disebut bangun-bangun datar? Karena permukaannya itu datar, seperti meja yang ada di depan kalian. Ya, ini segi 4. 1, 2, 3, 4. Datar permukaannya. Itulah namanya bangun-bangun datar. Oke, selanjutnya Bapak akan menampilkan lagi mengenal bentuk-bentuk dasar bangun datar. Yang pertama, segi 4. Nah, di sini inilah segi 4-nya. Yang dimaksud dengan segi 4, 1, 2, 3, 4. Itulah segi 4. Sisinya ini 1, 2, 3, 4. Ini semuanya digolongkan dengan bangun datar. Ya. Ini juga segi 4, ini juga segi 4. Nah, yang di kelas ini contoh segi 4 apa? Angkat tangan. Apa yang ada di kelas ini contoh segi 4? Apa nah? Meja, bagus sekali. Jendela, bagus sekali. Papan tulis, bagus sekali, ya. Baru kita ke segitiga. Yang dimaksud dengan segitiga, bangun datar itu adalah 1 ini sisinya, 2 sisinya, dan 3 sisinya. Yang disebut dengan segitiga, dia mempunyai 3 sisi. 3 sisinya, 1, 2, 3. Seperti contoh yang Bapak buat di papan tulis, 1, 2, 3. Selanjutnya segi 6. Kenapa dia sebut segi 6? Karena dia mempunyai 6 sisi. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia bangun datar segi 6. Kalau lingkaran, dia adalah bangun datar, tetapi dia mempunyai 1 sisi. Cara bete, 1 aja kan? Mempunyai 1 sisi. Nah, itulah lingkaran. Selanjutnya, segi 4 adalah bangun datar yang memiliki sisi dan 4 sudut. Nah, rasanya teman kalian, salah satu teman kalian bisa mempersantaikannya ke depan. Silakan, Nak. Sudut. Nah, silakan. Tepuk tangan. Oke. Jadi supaya kalian
dan 4 sudut. Di mana itu Pak 4 sudut? Di mana Pak 4 sisi? Nah, ini adalah sisi, ya. Ini sisinya, sudutnya ini. Ia sebut dengan segi 4 itu mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Berarti dia 4 sisi. Kalau 4 sudut, 1, 2, 3, 4. 4 sudut berarti dia adalah segi 4. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Oke. Panjang adalah segi yang panjang. Kedua Pak, bahasa Indonesia yang panjang. Dengan 4 sudutnya situ. Oke, tepuk tangan. Kenapa dia disebut segi 4? Karena mempunyai 4 siku. Di mana itu? Coba tunjukkan. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Kenapa dia disebut segi 4? Jangan siku apa lagi? 4 sisi. Itu dulu sisinya. 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. Itu semua adalah bangun datar. Kita menentukan sebuah bangun datar itu, kita tentukan, kita hitung di mana sisinya, dan kita hitung berapa sudutnya. Kita sudah tahu mengenal apa itu bentuknya. Kalau meja ini segi berapa? Segi 4. Ya. Kalau papan tulis ini segi berapa? 4. Kenapa disebut segi 4? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita sudah membagi kelompok 4 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, Bapak langsung membagikan lembar tugasnya, lembar kerja beserta didiknya. Kerjakannya secara berkelompok. 1, 2, 3. Nah, sekarang kamu sudah tahu bentuk-bentuk bangun datar yang ada di sekolahmu atau di ruangan ini, di kelas ini. Coba sebutkan satu bangun datar yang ada di sekolahmu. Gambarlah pada kotak di bawah ini. Silakan. Namanya dibuat, nama kelompoknya. Dibuat nama kelompoknya. 1, 2, nama kelompok semuanya. Bikin namanya. Kelas 1 namanya siapa namanya? Ya? Di sini. Hah? Hah? Nama yang keempat. Yang dibuat gambarnya bukan persegi itu, benda-benda persegi yang ada di kelas ini. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kita sudah selesai berkelompok di kegiatan yang pertama. Nah, kita bisa mempresentasikannya seperti apa? Tanyakan kelompok ini ke kelompok B. Kalian buat untuk bangun datar. Berdiri. Gambar apa? Jawab. Persegi 4. Contohnya apa itu persegi 4 itu? Meja. Baru apa lagi? Papan tulis. Hah? Lemari. Bagus, tepuk tangan. Nah, kalian juga bertanya di kelompok C. Gambar apa persegi yang kalian buat di kelompok C? Gambar apa yang kalian buat? Jawab.
Gambar apa? Berdiri. Gambar meja. Terus gambar papan tulis. Apalagi gambar bola. Benar, tepuk tangan. Sekarang kita mengerjakan tugas yang kedua. Bapak sediakan alat kertas manilanya. Setelah disediakan, kalian gunting kertas manila itu seperti sisi-sisi yang kalian ketahui. Ada 4 sisi, ada segitiga, dan bola. Gunting nanti itu baru kita tempelkan, baru kita presentasikan ke depan. Ya, itu kerjanya tugas kelompok. Oke. Nanti ini Bapak bagikan 3 kelompok, satu persatu. Ya. Ini nanti digunting menjadi 2, ya, 2 bagian. Baru yang ini satu untuk alat ditempel, satu untuk dibentuk. Dibentuk seperti apa? Bentuk segitiga, bentuk segi 4, dan bentuk bola. Baru dibuat nanti nama-nama kelompok. Bukan nama kelompok, di atas kelompok pertama, ya. Baru kelompok A. Baru kita tempel nanti di sini bentuk bangun-bangunnya. Apakah dia bentuk segitiga, segi 4, dan bola. Sudah mengerti? Oke. Sudah ya? Baru kita lanjutkan. Baru tempel ini ya. Tempel ini. Baru tempel lagi. Tempel. Oke, tempel. Ini gunting, biar lurus guys. Gunting ini, biar lurus. Apakah ada kesulitan untuk mengerjakannya? Apakah ada kesulitan? Tidak. Ada kesulitannya? Ya ini. Tidak mau boleh dah. Pulang cuma yang balik. Tempel ini. Ini diguntingnya, luruskannya. Gak ada masalah kan? Gak ada masalah, ya. Biar kita presentasi. Cepat kelompok A. Sini. 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 Satu untuk apa?
Oke. Silakan. Kami akan mempresentasikan, menyajikan hasil kelompok kami. Nah, silakan. Gambar pertama. Baca. Segitiga. Segi empat dan lingkaran. Nah, sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Bilang. Apakah ada Kelompok A, kelompok B, di mana? Di mana situ gambar yang ini ya? Siapa yang ingin bertanya? Coba tunjukkan di mana gambar lingkaran sudah. Awas juga. Apakah ada yang ingin bertanya? Angkat tangannya. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Dan oke, Bang. Ulangi lagi pertanyaannya. Segitiga dan tunjukkan di mana sisinya. Silakan. 1, 2, 3. Bagus, tepuk tangan. Oke. Ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan bertanya. gambar segi Segi 4 dan tunjukkan di mana sisinya. Oke. 1, 2, 3, 4. Bagus. Silakan, bagus sekali. Sudah? Nah, sekian dulu presentasi dari kelas kelompok A. Semoga nantinya membangun untuk kedepannya. Silakan dulu kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, silakan maju kelompok B. Oke, kami akan mempresentasikan. Dengarkan kelompok A. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, baik. Gambar pertama segitiga, gambar kedua segi 4, gambar ketiga lingkaran. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok A? Silakan bertanya. Coba tunjukkan gambar lingkaran. Silakan bertanya ke kelompok A. Silakan. Seperti yang ditanyakan teman tadi ke kamu. Kelompok B, kelompok C. Akan maju. Ya. Di mana di situ segitiga dan hitung sisinya. 1, 2, 3. Bagus sekali, tepuk tangan. Masih ada lagi? Bapak yang bertanya, kalau anak-anak tidak bertanya. Nah, coba tunjukkan di situ di mana gambar lingkaran. Berapa sisi dia? 1 sisi. Bagus sekali, tepuk tangan. Nah, sekianlah presentasi kami. Sekianlah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Saya tangan untuk kelompok B. Kalian sudah mengerti rasanya, sudah mengerti, sudah mempresentasikannya, sudah menempelnya, sudah menentukan di mana bentuk-bentuk bangun datar yang sebenarnya. Ada yang kalian buat, ada yang segitiga,
ada segi keempat, ada lingkaran. Di mana di sini adalah segitiga adalah segitiga mempunyai 3 sisi, 1, 2, 3. Segi keempat mempunyai 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Bola adalah 1 sisi karena dia 1 mempunyai lingkaran. Inilah sisinya semuanya. Ini adalah semua adalah bangun-bangun datar. Nah, apakah kalian masih ingin ada yang bertanya tentang pelajaran yang kita kerjakan hari ini? Nah, kalau tidak ada, Bapak ingin memberikan refleksi untuk kalian. Apa itu refleksi? Apa itu refleksi? Apa ada kesulitan pembuatan tempel bentuk bangunan? Apakah ada kesulitan? Apa ada kesulitan? Tidak. Apakah ada, satu kali lagi mempertanyakan, apakah ada kesulitan yang ada kerja kelompok untuk menempel segi bangun datar tadi? Tidak. Selanjutnya pertanyaan Bapak atau refleksinya, apakah kalian puas terhadap kerja yang kalian buat? Sangat puas. Kelompok A, apakah kalian puas dengan kerja yang kalian buat? Puas. Kelompok B, sangat puas. Kelompok C, sangat puas sekali. Oke. Selanjutnya, nah, karena kita sudah belajar itu kita sudah menentukan, kalian sudah menentukan di mana bagian-bagian bangun datar seperti contohnya segitiga, segi keempat, dan lingkaran. Nantinya pembelajaran ke depannya kalian sudah mengerti cara menghitung di mana segitiga, segi keempat, dan lingkaran. Sekarang kan kalian masih kelas 1 untuk mengenalkan di mana bangun-bangun datar tersebut. Nah, nanti tugas kalian di rumah, dengarkan. Sekarang bicara. Tugas kalian nanti di rumah, coba kerjakan coba buat nanti seperti ini di rumah, tetapi bangun-bangun ruang yang ada di rumahmu. Ya, buat ke kertas HPS. Namanya, contohnya apa-apa yang ada bangun-bangun ruang yang ada di rumahmu seperti meja, lemari, bola, tas dan sebagainya ya. Itu kerjamu nanti ya di rumah ya. Nah, selanjutnya karena pembelajaran kita sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa karena kita tadi membuka pelajaran dengan berdoa. Sekarang kita menutup pembelajaran untuk berdoa. Silakan Majuna berdoa. Semuanya ikuti. Silakan dulu. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai dan kalian pun sudah mengerti semua, alangkah baiknya Bapak mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.